Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada video kali ini saya ingin membagikan 8 fungsi teks yang sangat berguna untuk mengolah data. Berikut adalah 8 fungsi teks yang sering kita temukan atau yang sering kita gunakan dalam bekerja untuk mengolah data. 8 fungsi teks tersebut yaitu yang pertama adalah len, yang kedua itu trim, ketiga left, keempat mid, kelima right, keenam upper, ketujuh lower, dan yang kedelapan proper. Mungkin masih ada beberapa fungsi teks yang lainnya yang saya tidak bahas di sini, ya. Apabila mungkin masih ada lagi beberapa fungsi teks, nah mungkin di sini bisa mohon bantuannya dari teman-teman semua untuk diinformasikan nanti di kolom komentar atau di kolom komen ya. Jadi nanti mungkin saya bisa menyempurnakan atau melengkapi lagi pada video-video saya yang berikutnya. Nah, oke. Di sini saya akan coba menjelaskan 8 formula dari fungsi teks ini, yaitu mulai dari len sampai dengan proper ini. Nah, di mana kegunaannya sebenarnya saya sudah breakdown satu persatu di sini pada kolom kegunaan di sini. Ya, jadi di sini kita bisa lihat apa fungsinya masing-masing dari rumus fungsi teks tersebut. Yang pertama, coba kita lihat di sini yaitu len. Di mana rumus len ini fungsinya dia untuk menghitung jumlah karakter dalam sebuah teks, termasuk spasi dan tanda bacanya. Yang kedua, trim. Nah, di mana ini fungsinya dia untuk menghapus spasi yang berlebih dalam sebuah teks. Nah, mungkin biar supaya lebih jelasnya nanti kita bisa langsung praktekkan ya. Nah, terus yang ketiga ini left. Ini fungsinya untuk mengambil sejumlah karakter dari sebelah kiri pada awal kalimat dalam sebuah teks. Yang keempat ini mid, di mana fungsinya ini untuk mengambil beberapa karakter yang dari tengah dari sebuah teks berdasarkan posisi awal dan berapa jumlah karakter yang mau diambilnya. Nah, ini juga mungkin nanti biar lebih jelas langsung dipraktekkan ya, supaya biar ada gambarannya langsung. Nah, terus yang kelima yaitu right. Di sini fungsinya untuk mengambil sejumlah karakter dari sisi sebelah kanan dari akhir sebuah teks. Terus yang keenam di sini upper, di mana rumus ini berfungsi untuk mengubah semua huruf dalam sebuah teks menjadi huruf kapital atau menjadi huruf besar. Sedangkan yang nomor 7 lower ini kebalikannya, dia untuk fungsinya untuk mengubah semua huruf yang ada dalam sebuah teks menjadi huruf kecil semua. Nah, sedangkan yang nomor 8 di sini proper, fungsinya dia untuk mengubah ya huruf pertama atau pada setiap awal kalimat itu menjadi huruf besar atau huruf kapital. Sedangkan untuk huruf-huruf berikutnya itu normal menjadi huruf kecil gitu loh. Nah, nanti ini juga mungkin akan bisa lebih jelas kita langsung praktekkan. Oke. Nah, di sini saya sudah coba membuatkan tabel ya, tabel data ya, tabel yang berisi beberapa data. Saya juga nggak terlalu banyak, di sini hanya ada 13 data, di mana di sini data-data tersebut ini bisa kita langsung praktekkan ya untuk kita coba rumus-rumus dari fungsi teks tersebut ya.
Oke, di sini saya coba, di sini ada nomor dan ada nomor kontrak, ada nama lengkap, ada pekerjaan. Nah, untuk yang kolom berwarna-warni ini adalah fungsi teks tersebut ya yang sudah kita rumuskan, yang sudah saya buatkan rumusnya juga. Nah, nanti kita di sini akan coba satu persatu. Oke, mungkin untuk yang pertama kita coba dengan yang fungsi teks yang pertama yaitu len, di mana fungsinya di sini untuk mengetahui berapa jumlah karakter dalam sebuah teks. Di sini kita mengacu ke kolom D ya, ke kolom nama lengkap, kolom nama lengkap. Kolom nama lengkap yaitu di sini ya, fungsi len-nya itu. Nah, nanti kita mau tahu berapa jumlah karakter dalam nama lengkap tersebut. Nah, ini kan saya udah rumuskan semua. Nah, sekarang saya coba hilangkan dan kita akan coba satu-satu. Misalnya untuk yang pertama, kita masukkan rumusnya ya, sama dengan len buka kurung, kita mengarah ke jumlah datanya, teksnya kita ambil di sini nama lengkap ya, di sini kita tutup kurung lalu kita enter. Nah, berarti di sini kita mengetahui bahwa untuk nama lengkap pada nomor 1 di sini, dia tuh jumlah karakternya itu terdiri dari 15 karakter. Ada terdiri dari 15 huruf gitu. Ya. Nah, begitupun juga dengan yang bawah di sini Ahmad Sikin, kalau kita copy rumusnya, di sini sama dengan len ya, kita rumuskan di sini teksnya, di sini Ahmad Sikin, di sini dia akan mengetahui bahwa jumlah karakter atau jumlah hurufnya di sini itu ada 11. Seperti itu. Itulah fungsi dari rumus len tersebut. Jadi dia untuk mengetahui sejumlah teks itu dia terdiri dari beberapa karakter gitu loh, termasuk spasinya. Di sini juga dia akan hitung dan termasuk tanda bacanya. Apabila kita di sini kasih tanda baca satu, misalnya titik ya, titiknya 1, dan dia di sini dia pasti akan berubah rumusnya menjadi 12 gitu loh. Jadi dia untuk mengetahui jumlah keseluruhan, jumlah karakternya itu ada berapa dalam sebuah teks. Itulah, nah ini saya copy ke bawah rumusnya. Ya, ini kita naikin ke atas, kita enter. Nah, inilah jumlah karakter yang tersedia, jumlah karakter yang bisa diketahui dengan menggunakan rumus len dengan merefer ke data dari kolom nama lengkap ini. Oke, nah cukup mudah, itu rumus yang sangat simple, rumus yang sangat sederhana, hanya dengan menggunakan rumus len dan kita arahkan ke selnya itu di mana, dan dia udah bisa langsung memberikan informasi berapa jumlah karakter yang tersedia di teks tersebut. Oke, itu fungsi pertama dari rumus len. Kita lanjut untuk yang kedua. Di sini kita akan coba rumus trim. Rumus trim ini dia fungsinya nih untuk menghapus spasi yang berlebih dari sebuah teks. Rumus trim ini saya buat contohnya di sini, dia mengacu ke kolom pekerjaan di sini, kolom pekerjaan. Jadi data mentahnya ini ada di sini di kolom pekerjaan. Kita lihat di sini sebenarnya di kolom pekerjaan ini kalau kita lihat ya dari nomor 1 sampai 13 ini dia spasinya berantakan. Tuh ya, ini kalau misalnya saya tekan di sini pedagang, saya klik F2 di sini, spasinya dia udah sampai ujung sini. Ya, begitupun juga dengan yang bawahnya, tuh pegawai swasta, dia spasinya kehitungnya sampai belakang gitu loh. Yang pedagang juga sama ya, yang ini bahkan spasi di depan dan spasi di belakangnya itu ada berlebih, spasinya berlebih gitu loh. Yang produksi juga sama ya, kalau kita lihat ini semua begini, spasinya berantakan. Nah, ibu rumah tangga dia malah condong ke dalam ya. Seperti itu. Yang pedagang juga ini ada spasi berlebih di belakangnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi bagaimana caranya untuk merapikan spasi-spasi yang berlebih ini gitu loh. Nah, inilah kita menggunakan rumus trim.
Jadi juga caranya juga sama, hampir sama dengan yang len tadi, yaitu kita tinggal langsung menggunakan rumus trim, langsung kita arahkan ke teks tersebut, dan otomatis spasi-spasi tersebut dia pasti akan hilang. Nah, ini kan saya udah coba ya satu-satu ya di sini ya sesuai rumus. Nah, ini sekarang saya coba hapus, kita coba praktekkan ulang. Nah, jadi untuk yang pertama kita coba rumusnya di sini trim, kita buka kurung, kita arahkan ke teks yang kita mau inikan ya. Nah, udah begini kita enter. Nah, dia pasti di sini akan dia pedagang. Oke. Nah, otomatis dia di sini pasti spasinya nggak seperti ini, yang di belakangnya akan banyak sekali gitu loh. Nah, kita langsung copy aja ke bawah ya. Nanti kita ini kan. Nah, di sini kan udah jadi semua. Di sini kita bisa lihat untuk yang produksi dia sudah rapi, spasinya juga tidak berantakan, yang ibu rumah tangga juga udah rapi, udah nggak berantakan di sini ya. Yang ibu rumah tangga yang di bawah sini juga itu juga udah rapi, jadi dia udah nggak berantakan. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin mengambil teksnya secara keseluruhan ya kita tinggal copy paste value aja. Jadi otomatis dia pasti spasinya dia udah tidak berlebih gitu loh. Jadi kalau misalnya gini kan dia masih rumusnya masih menempel ya. Jadi kita tidak tahu apakah spasi-spasinya itu ke belakang depannya itu ada yang lebih atau tidak gitu loh. Jadi untuk memastikannya kita harus Ctrl C lalu kita copy paste value mati ya. Di sini juga udah dipastikan pedagangnya, swastanya udah tidak ada spasi yang berlebih kalau kita lihat satu-satu. Contohnya ini ya, contohnya pedagang di sini kan dia mempunyai spasinya berlebih kan sampai belakang. Setelah tidak kita rumuskan tadi dan kita copy mati rumusnya, dan dia udah menjadi normal, pedagangnya sudah tidak ada spasi lebih. Jadi sudah tidak ada spasi lebih di kolom ini gitu loh. Jadi sudah dibenarkan. Oke, saya ulang lagi rumusnya yaitu sama dengan trim, buka kurung, kita arahkan ke teksnya itu diambil di mana. Nah, lalu kita tinggal copy ke bawah, enter, dan udah jadi. Oke, itulah untuk rumus yang trim. Selanjutnya, ini saya akan coba menjelaskan rumus yang left. Rumus left ini yaitu fungsinya untuk mengambil sejumlah karakter dari sebelah kiri atau dari awal kalimat dalam sebuah teks. Dalam contoh ini, rumus left ini saya mengacu ke nomor kontrak ya, nomor kontrak. Jadi apabila kita masukkan rumusnya left, kita arahkan ke teks tersebut, dia akan mengambil jumlah karakternya berapa yang kita pingin. Nah, sebagai contoh, saya di sini ingin mengambil 4 karakter dari sebelah kiri. Sebelah kiri. Jadi rumusnya left, terus kita arahkan dia teksnya ada di mana, kita mau ngambil berapa karakter? 4 karakter, 5 karakter, 6 karakter. Dalam hal ini saya ingin mengambil contoh 4 karakter. Jadi dalam hal ini contohnya yang di sini dia akan mengambil 4 karakter dari kiri. Jadi angkanya itu adalah 7279. 7297. 7297 karena diambilnya 4 karakter. 4 karakter ya. Gitu loh. Nah, sekarang ini kan saya udah coba rumusnya. Nah, sekarang saya coba ulang ya rumusnya untuk kita buktikan sama-sama. Di sini left. Lalu teksnya di mana? Di sini. Nah, di sini kita mau ambil berapa? 4 karakter. Kita tulis 4 karakter. Lalu kita tutup kurung dan kita enter. Dan dia akan mengambil 4 karakter dari sini. Kalau kita lihat 4 karakter dari sini, 1, 2, 3, 4. Nah, inilah dia pasti akan yang diambil menjadi ininya. Nah, saya coba bisa nggak gini ya. Nah, ini yang diambil sama dia di rumus left. Jadi yang diambil 7297-nya. Nah, ini kita tinggal copy ke bawah rumusnya. Ya, tinggal kita copy ke bawah rumusnya. Dan semua pun sama. Pasti yang diambil hanya 4 karakter di samping, mulai dari samping sebelah kiri. Seperti itu. Makanya kalau kita lihat di sini ya, 49 yang paling bawah di sini, rumus left 4 karakter, yang diambil tuh pasti 4097. Dia hanya mengambil 4 karakter dari kiri. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat untuk maju ke fungsi dari mid ya. Selanjutnya fungsi dari mid
Ini fungsinya itu dia untuk mengambil beberapa karakter dari tengah dari sebuah teks berdasarkan posisi awal, dari posisi awalnya, dan jumlah karakter yang diambilnya mau berapa. Dalam case ini, saya coba mengambil mulai dari 7 karakter dari awal, dan saya ingin mengambil hanya 3 karakter. Ya, jadi di sini kita juga mengacu ke data yang nomor kontrak juga ya. Jadi untuk rumus left, mid, dan right ini saya mengacu ke data nomor kontrak. Jadi apabila kita rumuskan di sini ya, kita bisa lihat di sini rumusnya mid ya. Di sini mengambil nomor kontrak nomor 1 yaitu C15. Nah, ini saya ambil 7. 7 dari kiri ini. Berarti saya ambil 7 dari kiri dan saya hanya mengambil 3 karakter dan dia di sini akan mengambil angka 157. Kenapa dia 7 karakter? Kenapa dia 7-nya itu jatuhnya di situ? Karena di sini ada mulai dari 7, 2, 9, 7, 9 ini aja ada berapa karakter nih? 1, 2, 3, 4, 5 sama spasinya 1, 6. Nah, jadi ketujuhnya itu dia mulai dari 1. Nah, dia mau ngambilnya berapa karakter? Nah, ini kan sebagai contoh saya tadi dia ngambil 3 karakter. Jadi dia ngambilnya 3 karakternya ke samping sini. Jadi angka 157 inilah yang akan diambil sama dia. Seperti itu. Oke. Nah, ini kan rumusnya saya udah contohkan ya, udah saya buatkan. Ini kita coba praktekkan sama-sama lagi. Ya, misalnya di sini sama dengan kita tulis mid. Nah, kita arahkan ke teksnya itu mau berapa, ya, koma. Lalu kita mau ngambil dari huruf ketujuh dari kiri, ya, dan kita mau ngambil 3 karakter, koma 3, tutup kurung, dan enter. Dan dia pasti akan yang keambilnya itu 157. Ini gampang, tinggal copy lagi ke bawah rumusnya. Oke, nah sekarang sebagai ini ya kita enter. Nah, itu semua dia udah keambil semua. Penjelasannya seperti yang saya tadi jelaskan di sini, kenapa dia bisa begitu? Karena di sini yang diambil itu 7 karakter dari kiri ya. Ya, ini kenapa dia bisa 101? Nah, karena sumber datanya di sini ya, saya jelaskan sekali lagi. Kenapa dia? Karena yang diambil 7 karakter yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama spasinya ya, jangan lupa spasinya untuk dihitung, dan ketujuhnya itu makanya diambilnya dari 1. Dan itu dia mulainya dari 7 situ ya. Nah, yang diambil dari 7 dan sedangkan ke belakangnya itu yang diambil karakternya 3. Jadi dia mulai startnya tadi kan 7 itu mulainya dari 1. Dan dia akan mengambil 3 karakter, yang diambil ini berarti 3. Seperti itu, teman-teman. Oke, cukup mudah. Kita akan lanjut ke rumus berikutnya, yaitu rumus right. Rumus right ini kebalikan dari rumus left. Kalau rumus left itu diambil dari kiri dan rumus right itu akan diambil dari kanan. Oke, dalam hal ini saya sudah contohkan, saya udah buatkan ya, rumusnya ini right ya, teksnya pakai di nomor kontrak tadi. Nah, ini kita ambil 3 karakter dari kanan dan dia pasti akan mengambilnya 201. Dia akan mengambilnya yang dari kanan. Ya, dalam hal ini dia pasti akan mengambilnya dari yang diambilnya itu pasti dari sini. Nah, ini yang diambil sama dia. Ini yang diambil sama dia. Yang dari huruf right itu pasti yang diambilnya yang di sini. Ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini saya tandain bold ya, yang left yang merah, yang right yang ungu. Nah, jadi udah jelas sekali. Kalau misalnya dia ngambilnya 4 atau 5 karakter, ya pasti dia akan mengambil dapat ke angkanya ke spasi atau ke 7 seperti itu. Ya, ini juga cukup mudah, bisa dipraktekkan juga, nanti dicoba. Oke, masih ada sisa 3 rumus yang perlu saya jelaskan. Oke. 3 rumus itu yaitu upper, lower, dan proper. Ini juga rumus yang mudah sekali dipraktekkan, yang mudah sekali dimengerti. Untuk upper, lower, dan proper ini saya mengacu ke datanya di sini di kolom nama lengkap.
Ya, di kolom nama lengkap. Nah, jadi data mentahnya itu ada di situ. Oke, yang pertama ini saya ingin menjelaskan untuk rumus upper dulu. Sebenarnya rumus upper ini dia tujuannya itu untuk mengubah semua huruf menjadi semua teks yang ada di situ dia menjadi huruf besar semua, huruf kapital. Jadi sebagai contoh di sini ya, rumus upper ini kan saya merefer ke nama lengkap yang ada di sini. Ya, di sini rumus uppernya. Ya, dia di sini akan mengambil nama Jacob Indratama ini menjadi huruf besar semua. Jadi semua yang ada di kolom D ini, nama lengkap ini, semuanya akan menjadi huruf besar semua apabila kita menggunakan rumus upper. Ini saya udah contohkan, ya. Ini udah saya buatkan. Nah, sekarang kita coba praktekkan sama-sama. Ya, saya hapus dulu di sini. Sama dengan upper, buka kurung, teksnya kemana nih? Ke sini, gitu kan? Kita tutup kurung, enter. Nah, dia pasti akan munculnya huruf besar semua. Walaupun di sini awalnya itu hurufnya berantakan, ada huruf besar, huruf kecil, dan dia akan hasilnya tuh rata, semua huruf besar semua. Dia udah nggak pusing, semua pokoknya diambil huruf kapital aja. Oke, nah ini kita copy rumusnya ke bawah, langsung huruf besar semua akan jadinya seperti ini. Ya, nah sekarang kalau untuk yang lower, ini kebalikannya. Ini akan membuat sebuah teks yang kita ingin ambil teksnya itu akan menjadi huruf kecil semua. Kalau yang upper akan menjadi huruf besar semua dan yang lower ini akan menjadi huruf kecil semua. Nah, ini saya udah coba dan menjadi seperti ini ya. Nah, ini saya coba hapus rumusnya, kita coba sama-sama, kita praktekkan sama-sama. Di sini sama dengan lower, buka kurung. Nah, kita mengarahkan ke teksnya di sini. Kita tutup kurung dan di sini. Nah, apa yang terjadi? Ini semua dari kolom nama lengkap ini yang berantakan ini ya, hurufnya yang berantakan, huruf besar, huruf kecil, dia akan menjadi huruf kecil semua. Nah, ini kan udah kita rumuskan, kita copy aja rumusnya ke bawah, kita enter. Nah, semuanya apabila kita lihat di sini semuanya udah menjadi huruf kecil semua. Yang upper akan menjadi huruf besar semua, yang lower akan menjadi huruf kecil semua. Dan yang terakhir di sini yang saya ingin jelaskan adalah rumus proper. Nah, fungsi dari rumus proper ini, dia fungsinya tuh untuk merubah huruf pertama itu menjadi huruf kapital, dan sedangkan huruf keduanya itu dan ke belakangnya itu menjadi huruf yang normal gitu loh. Dan apabila nanti ada spasi, huruf pertamanya lagi dia akan menjadi huruf besar lagi gitu loh. Contoh, ini juga sama, datanya merefer ke nama lengkap ya. Di sini kan kita lihat namanya tuh berantakan. Ya, contoh kayak Ahmad Sikin. A-nya huruf besar, M-nya huruf besar, D-nya huruf besar, S-nya huruf besar, N-nya huruf besar, yang tengah-tengahnya huruf kecil semua. Nah, ini kan namanya nggak normal, berantakan gitu loh. Hurufnya yang nggak normal maksud saya, bukan namanya yang nggak normal. Hurufnya berantakan gitu loh. Nah, untuk merapikan data seperti ini, nah ini kita menggunakan rumus proper. Jadi apabila kita menggunakan rumus proper, ini hasilnya akan menjadi seperti ini. Namanya udah normal. Sorry, sekali lagi, bukan namanya normal, hurufnya sudah normal seperti itu ya. Nah, ini kan saya udah coba. Sekarang saya coba hapus dan kita praktekkan sama-sama. Di sini sama dengan proper ya. Nah, di sini kita arahkan ke sini. Nah, namanya kan berantakan nih sebenarnya, hurufnya berantakan tuh. Setelah kita enter dia akan jadi rapi. Ahmad Sikin, hurufnya berantakan. Apabila kita pakai rumus ini, tuh, udah sesuai, udah normal dia, Ahmad Sikin. Hurufnya udah normal. Nah, oke, seperti itu. Oke, teman-teman, itulah 8 fungsi dari teks ya yang setidaknya bisa kita kuasai ya, yang dimana fungsi-fungsi ini dapat berguna di dalam bisa membantu kita lah dalam pekerjaan kita sehari-hari dalam mengolah data. Kadang suka ada data-data yang berantakan, di mana fungsi-fungsi ini setidaknya bisa dapat membantu kita untuk mempermudah dalam
ya mengolah data lah, seperti itu. Oke, itulah 8 fungsi teks yang saya bisa jelaskan ke kalian. Oke, saya rasa itu saja dari saya. Ya, kalau kalian semua suka video ini, oke, jangan lupa untuk di like atau di share dan di subscribe ya. Terus jangan lupa juga untuk tulis di kolom komentar, dan jika ada fungsi-fungsi atau rumus-rumus dari Excel lainnya yang ingin atau mungkin kamu ingin pelajari, atau mungkin kamu bisa tulis juga di kolom komentar. Mungkin di next video saya bisa coba ulas atau kita coba bahas. Oke, begitu saja dari saya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.